Luar biasa sekali di dalam ayat yang ke-19. Ayat ini berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku, dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berarti di dalam ayat ini, Tuhan mengerti bahwa setiap daripada kita mempunyai keperluan. Berapa banyak? Katakan amin. Saudara mempunyai keperluan, saya mempunyai keperluan. Anak saya mempunyai keperluan, anak saudara yang masih kecil pun yang belum tahu apa-apa juga mempunyai keperluan. Mungkin orang tua saudara pun juga mempunyai keperluan. Setiap daripada kita mempunyai keperluan. Ada amin saudara? Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa Allahku memenuhi segala keperluanmu. Allah mengerti akan keperluan kita. Tetapi di dalam ayat yang sama Tuhan juga berbicara bahwa Tuhan akan memenuhi. Tuhan akan memenuhi segala keperluan daripada kita semua. Ada amin saudara. Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyediakan segala keperluan daripada kita. Haleluya. Keperluan daripada saudara. Entah keperluan yang besar, entah keperluan yang kecil. Sebagaimana saudara pandang, tetapi semuanya janji daripada firman Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi setiap keperluan saudara. Saudara yang bersekolah pun Tuhan akan memenuhi keperluan saudara. Saudara yang berkeluarga di dalam pekerjaan saudara, Tuhan akan memenuhi keperluan saudara. Tuhan tahu bahwa saudara mempunyai keperluan dan disinilah Tuhan juga akan memenuhi akan setiap keperluan daripada saudara dan saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang kita boleh renungkan hari ini. Apakah janji Tuhan ini untuk semua orang? Apakah janji Tuhan ini untuk semua gereja? Apakah janji firman Tuhan ini untuk setiap jemaat? Biarlah setiap daripada kita boleh merenungkan, setiap orang mau untuk setiap keperluannya boleh dipenuhi oleh Tuhan. Setiap keperluan daripada saudara, saya percaya saudara menginginkan untuk dipenuhi keperluan saudara, dipenuhi oleh Tuhan. Maka itu yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam kehidupan kita, apakah setiap daripada kita akan dipenuhi akan keperluan kita? Jawabannya yaitu ada di dalam ayat yang ke-15. Kalau kita boleh membaca bersama-sama, ada di dalam ayat yang ke-15. Ya, ada telepon dari heaven yang ya bunyi, tapi orangnya nggak ada di sini, orangnya sudah di rapture lebih dulu. Kelihatannya Tuhan keliru. Ya. Di dalam ayat yang ke-15 katakan, di dalam ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku, selain daripada kamu. Firman Tuhan katakan yang di dalam bahasa Inggris akan lebih jelas, ya, yang mengatakan bahwa now you Philippian, know also that in the beginning of the gospel, when I depart from Macedonia, no church share with me concerning giving and receiving. No church, katakan, no one church share, ya, no one church share with me in the matter of giving and receiving, except you only. Ayat yang ke-19 dituliskan bahwa segala keperluanmu, segala Tuhan memenuhi segala keperluan daripada kita. Tetapi sebelum Tuhan memenuhi keperluan daripada kita, Rasul Paulus berbicara lebih dahulu. Rasul Paulus menjelaskan orang yang bagaimana, jemaat yang bagaimana yang keperluannya akan dipenuhi oleh Tuhan. That's why ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Yang mana jemaat, yang mana di situ kan, except only you.
Jemaat yang mengerti akan masalah giving, tentang untuk misi Tuhan. Jemaat yang mengerti, yang support akan misi. Jemaat yang mendoakan, bergumul untuk misi. Jemaat yang mau pergi untuk misi. Disinilah Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Maka dari itu saya sangat bangga dengan kehidupan gereja ini. Saya sangat bangga dengan kehidupan saudara semua yang mendukung akan misi Tuhan. Yang mengasihi akan misi Tuhan. Yang mau bersama-sama di dalam misi Tuhan. Yang mau pergi bahkan untuk misi Tuhan. Maka dari itu saudara, biarlah keperluan setiap daripada saudara boleh dipenuhi oleh Tuhan. Tidak semua jemaat dipenuhi segala keperluannya, tidak semua gereja tidak dipenuhi keperluannya, tetapi firman Tuhan sangat jelas sekali. Rasul Paulus berbicara bahwa ada satu jemaat, yaitu jemaat Filipi. Hanya Filipi, banyak jemaat yang mungkin ada di gereja yang mana dia menjadi anak Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti akan misi Tuhan. Mereka tidak mendukung akan misi Tuhan. Mereka tidak mengizinkan untuk pergi untuk mengabarkan akan misi Tuhan. Tetapi ada gereja yang mengasihi akan misi Tuhan. Haleluya. Ada gereja yang benar-benar mendukung akan misi Tuhan. That's why saya meminta untuk saudara semua, let's pray together. Mari kita doakan selama perjalanan kita. Nanti beberapa daripada kita, Pak David, Robin, Kevin, Kenny, saya, dan juga Haniel. Dan bergabung dengan Pastor Denny dari Los Angeles, Pastor Chris dari Seattle. Kita semua akan berkumpul di Guayaquil. Kita akan mengadakan crusade di sana, kita akan memberkati. Kita akan menjadi gereja yang memberkati akan gereja-gereja di Ekuador. Dan bahkan bagi mereka yang mau untuk mendapatkan berkat daripada kita lebih lagi, kita mau take care mereka juga. Kita mau menjadi berkat, kita tidak mau menjadi gereja yang mana kita hanya memenuhi akan keperluan kita saja. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan memenuhi keperluan kita, tetapi Tuhan mau juga untuk kita menjadi berkat. Ada amin saudara. Tuhan mau untuk setiap daripada kita. Allah memberi kepada kita karena Tuhan tahu untuk supaya kita mau menyalurkan akan berkat itu. Tuhan memberi kepada kita supaya kita juga memberkati akan orang-orang. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk menjadi akan saluran daripada berkat. Untuk kita tidak hanya menjadi Christian cul-de-sac, yang mana menjadi Christian jalan buntu, boleh katakan. Tidak berguna saudara. Kita mau menjadi gereja di mana kita mau menjadi saluran akan berkat Tuhan. Di mana kita menerima daripada Tuhan dan kita menjadi berkat. Ingat akan janji daripada firman Tuhan. Kita diberkatin untuk memberkatin. Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan Abraham diberkati untuk dirinya dan untuk keluarganya saja. Tetapi Abraham diberkati untuk menjadi akan berkat. Ada 4 quality yang kita bisa belajar daripada jemaat Filipi. Ada 4 quality yang saya bisa lihat daripada ayat ini. Di mana yang pertama yaitu gereja yang berhati misi atau gereja Filipi. Yaitu gereja yang mempunyai perhatian. Gereja yang mempunyai, yang have concern ya, kepada orang lain. Yang concern kepada orang lain. Gereja yang mempunyai suatu perhatian. Di dalam ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ke-10 berbicara, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhir pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, garis bawain, selalu ada perhatianmu. Ya, selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jemaat di Filipi, dia struggle. Dia sangat perhatian sekali.
terhadap misi daripada Tuhan. Dia sangat benar-benar rindu untuk bisa bersama dengan Paulus. Mereka bisa merindukan untuk bisa melakukan akan misi. Di sini dikatakan, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Mungkin di antara kita juga sama. Banyak di antara kita mungkin kita tidak ada kesempatan pada saat ini. But someday, I wish, saya harapkan untuk saudara juga bisa bersama-sama untuk pergi di dalam misi Tuhan. Ada amin. Ya, this year saya rencanakan untuk kita membawa tim yang lebih banyak lagi, tetapi ternyata nggak bisa. Ya, ternyata nggak bisa, banyak yang berhalangan, ada yang pulang dan lain sebagainya. Ya, maka itu saya bukan saya cancel, tetapi ya boleh katakan kita nggak jadi melakukan. Akan membawa tim musik kita, singer semuanya. Tapi saya mengucap syukur bahwa dari beberapa daripada kita tetap melakukan akan hal ini, ya. Dan di sini dikatakan bahwa gereja di Filipi mempunyai sesuatu perhatian. Kalau saya tidak mempunyai perhatian, maka dari itu saya tidak akan melakukan akan misi Tuhan. Kalau saya tidak mempunyai perhatian, maka dari itu saya tidak akan mau untuk melakukan ataupun bertindak sesuatu. Kalau saya boleh katakan bahwa jemaat yang tidak mengerti tentang apa yang dikatakan perhatian, maka dari itu jemaat itu tidak akan melakukan ataupun tidak akan berbuat ataupun tidak. Berapa banyak yang pernah ke supermarket melihat ada orang yang melakukan entah mungkin Girl Scout atau mungkin dari satu yayasan atau ministry mereka yang berjualan sesuatu. Mungkin pada saat saya masuk karena saya tidak perhatian, karena saya tidak mempunyai perhatian, tidak tahu akan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu pada saat saya masuk ke store, ya, di depan store saya tidak akan melihat sedikit pun, bahkan saya akan menunduk. Pura-pura mungkin saya tidak tahu. Atau mungkin pada saat saya lewat, bahkan mungkin saya ditegur pun saya pura-pura tidak mendengar. Tetapi orang yang mempunyai sesuatu perhatian tentang misi, orang itu akan menyamperin akan meja itu dan akan mungkin bertanya tentang misi yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Ini sesuatu hanya sekedar ilustrasi, tetapi disinilah ya bahwa kita tahu bahwa gereja yang berhati misi, gereja di Filipi, gereja Filipi mempunyai sesuatu perhatian yang besar sekali tentang misi. Maka dari itu saudara, jangan heran kalau firman Tuhan katakan bahwa gereja di Filipi adalah gereja yang keperluannya dipenuhi oleh Tuhan. Jangan heran kalau kita bisa melihat di sini bahwa orang Kristen ya di situ boleh diberkati oleh Tuhan, keperluannya diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena mengerti akan misi Tuhan, mengerti akan hati daripada Tuhan, mengerti akan kerinduan daripada Tuhan. Maka itu saudara, saya ingin untuk setiap daripada kita, untuk kita tetap terus dukung di dalam misi Tuhan. Hari ini saya nggak mengambil special offering. Oke, don't worry. Oke, karena keperluan kita dicukupin. Ada amin saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan ini untuk encourage saudara, bahkan untuk ya saudara ikut bersama-sama mendoakan dan bergumul. Someday siapa tahu saudara juga akan diutus oleh Tuhan. Someday kita bisa melakukan akan misi untuk Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa? Yang hilang. Saya percaya setiap orang yang mau hidupnya disempurnakan oleh Tuhan, ya,
yang mau disempurnakan oleh Tuhan, yang mau berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan, mau hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Maka dari itu di sini kita bisa melihat bahwa anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka dari itu ini sebagai kerinduan daripada Tuhan, dan disinilah bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kehidupan kita sama seperti Yesus, di mana kita mempunyai suatu perhatian kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang memerlukan kita, memerlukan akan uluran tangan kita, memerlukan berkat daripada Tuhan yang dapat kita salurkan di dalam kehidupan mereka. Ada amin, saudara. Tuhan mau untuk kehidupan kita, untuk menjadi orang-orang Kristen yang menyalurkan akan berkat Tuhan. Dimulai dari mana? Dari perhatian kita. Dari perhatian kita. Kalau kita tidak pernah memperhatikan akan orang-orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan, maka dari itu kita akan berpikir selalu yang kita lihat keperluan kita. Mari kita rubah akan pikiran kita rubah akan mata kita untuk kita boleh melihat akan orang-orang yang memerlukan akan jamahan daripada Tuhan, memerlukan akan kasih daripada Tuhan. Tuhan mau memakai akan kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Gereja yang berhati misi yang kedua, yaitu gereja yang mempunyai suatu kepuasan atau contentment. Gereja yang berhati misi mempunyai hati yang content, yang mempunyai hati yang rasa cukup. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dan segala hal dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jemaat di Filipi ambil bagian. Karena apa? Karena dia belajar seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan, yaitu merasa bahwa ada sesuatu rasa cukup, ada sesuatu kepuasan dalam dirinya. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita tidak mempunyai rasa cukup, maka dari itu kita akan terus menerima untuk diri kita. Ada amin. Tetapi kalau kita menerima ada sesuatu rasa cukup, Tuhan memberkati kita dan kita mempunyai rasa cukup, maka dari itu kita akan memberi, saudara. Kita akan mengalir dari kehidupan kita. Kalau kita mempunyai ada suatu rasa puas, hidup bersama dengan Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, maka dari itu disitulah kunci di mana saudara dapat menjadi berkat. Setiap daripada kita dapat menjadi berkat. Karena apa? Karena kita merasa content. Saya percaya gereja di tempat ini banyak sekali keperluan. Next year kita akan membangun, kita masih belum cukup uangnya untuk membangun. Ada amin. Gereja di tempat ini masih banyak keperluan demi keperluan. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, bahwa kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita content, kita puas dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, maka dari itu kita akan mengalir. Kita akan mengalir, akan menjadi berkat. Kita dapat menyalurkan akan giving kita. Kita akan dapat menjadi gereja yang memberi untuk misi. Kita tidak akan membesarkan untuk menjadi gereja yang gemuk, tetapi menjadi gereja yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara. Tuhan mau memakai akan kehidupan kita. Ya, maka dari itu yang kedua kita belajar gereja di Filipi. Gereja di Filipi adalah gereja yang feel content,
yang merasa puas, merasa cukup di dalam hidupnya. That's why dia rela untuk memberi. Dia mau untuk menjadi berkat untuk pekerjaan daripada Tuhan. Dia mau mengambil bagian. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-14 bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus sebenarnya gak membutuhkan, tetapi jemaat di Filipi tahu. Dia ambil bagian. Mungkin dia struggle seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Mungkin dikatakan seperti di dalam ayat yang ke-10 dikatakan tidak ada kesempatan. Mungkin tidak ada kesempatannya, ya. Mungkin mereka tidak bisa pergi bersama dengan Paulus. Mungkin karena apa? Mungkin karena uangnya nggak banyak, mungkin nggak cukup, sehingga tidak ada kesempatan. Tetapi apa? Yang dikatakan dia ambil bagian. Karena meskipun mungkin ada ketidakcukupan, tetapi karena feel content, menjadi gereja yang mau memberi. Mau menjadi gereja yang mengalir. Mau menjadi jemaat yang mengalirkan akan berkat Tuhan. Disinilah saudara, kita boleh belajar bagaimana menjadi gereja yang berhati misi. Banyak sekali gereja ya yang saya kenal, gak banyak gereja yang mempunyai hati misi. Tetapi saya rindu untuk gereja di tempat ini, untuk tetap menjadi gereja yang berhati misi. Ada amin. Ya, saya katakan ini sudah menjadi seperti DNA daripada gereja IFGF. That's why saya mengucap syukur kepada Tuhan. Gereja IFGF boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat. Di Jakarta pun, ya, baru saja ada call to all. Bukan hanya semua hamba-hamba Tuhan daripada IFGF. Bukan semua orang-orang dari IFGF yang datang, tetapi orang-orang dari luar pun mereka join di dalam seminar yang diadakan oleh Gereja Gizi, Gereja IFGF di Jakarta. Karena apa? Karena kita mau menjadi berkat bagi Tuhan. Sudah sejak dari tahun 90-an, Gereja IFGF menjadi berkat. Dan saat ini Tuhan bawa untuk mengadakan Harvest Festival di negara-negara, ya, di mana-mana kita mengadakan Harvest Festival. Karena apa? Karena kita mau menjadi berkat. Mereka tidak bergabung dengan kita, it's fine. Kita tetap mengadakan Harvest Festival. Karena apa? Karena kita mau menjadi berkat bagi mereka. Kita mau merubah akan gereja-gereja, kita mau merubah akan kehidupan bangsa, dan kita semua akan mau menjadi berkat bagi Tuhan. Maka dari itu, biarlah di dalam kehidupan kita mempunyai hati gereja yang berhati misi, dengan mempunyai kepuasan di dalam hati kita, sehingga kita dapat mengalirkan akan berkat Tuhan. Amin. Tanpa contentment, ya, sekali lagi perhatikan, tanpa ada rasa cukup. Maka dari itu always me. Tetapi kalau kita feel content, ya, kita akan menjadi berkat. Kita akan menyalurkan akan berkat Tuhan. Seperti saya katakan, setiap daripada kita ada keperluan. Tidak ada orang hidup tidak mempunyai keperluan. Semua mempunyai keperluan. Tetapi biarlah kita mempunyai rasa cukup. Kita punya keperluan dan kita juga mempunyai rasa cukup. Ada amin? Biarlah Tuhan boleh memberkati akan kehidupan saudara semua. Yang ketiga, gereja yang berhati misi, yaitu selalu menjadi gereja yang mendemonstrasikan. Sebelum saya masuk di situ, ya, saya ingin memberikan slide, ya, untuk saya lupa akan slide ini karena just the only one. Oke, Kenny, please. Ya, ini saya coba lihat, ya. Kalau kita mengatakan we still have needs, bukankah mereka lebih membutuhkan daripada kita? Ya, bagaimana dengan rumah yang ada? Bagaimana dengan mainan anak-anak saudara dan saya? Ya, bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana mereka yang hidup di garbage area? Ya, bagaimana keadaan rumah mereka? Then have needs.
Maka itu kita belajar untuk kita bisa membandingkan. Kalau kita membandingkannya dengan tidak, maksudnya lebih, saya bisa menggambarkan semua yang lebih yang membuat saudara apa? Yang membuat saudara merasa kekurangan. Saya melihat bagaimana ya suatu mansion yang dibangun kerannya dari emas. Kalau kita melihat akan hal yang demikian, maka itu kita akan merasa selalu kekurangan. Tapi kalau kita melihat yang demikian, kita akan berjalan dengan mengucap syukur. Ada amin. Kita akan feel content. Pada saat beberapa minggu yang lalu, pada waktu Pendeta Guana Tanjung menayangkan bagaimana orang-orang yang hidup mencari garbage dari restoran. Mereka makan dari garbage restoran. Dikatakan benar-benar terjadi di Filipina. Saya melihat akan hal itu, saya menangis. Ya, I wish kita dapat memberkati mereka yang hidup daripada garbage. Biarlah kita boleh selalu di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi gereja yang berhati misi. Maka dari itu kita harus feel content. Oke, saya akan lanjutkan di dalam gereja yang berhati misi, yaitu untuk selalu melakukan atau mendemonstrasikan. Maka itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah ambil bagian, mendemonstrasikan. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku. Ya. Maksudnya tidak ada yang concern, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang memberi, tetapi you dikatakan, but you only, ya, tetapi kamu yang memberi. Ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Gereja di Filipi, gereja yang mendemonstrasikan, gereja yang melakukan. Kapan saat yang terbaik untuk kita dapat memberi untuk misi? Saat yang terbaik untuk kita dapat memberi untuk misi pada saat pertama kali mulai saudara mengenal akan gospel, mulai saudara mengenal akan keselamatan. Disitulah seharusnya pertama kali saudara untuk memberi, mulai support untuk misi, kalau saya boleh katakan. Karena di situ sangat penting saudara. Di situ sangat penting permulaan yang sedini mungkin, seawal mungkin. Pada saat kita menjadi orang Kristen, yang pertama kali pada saat kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Seringkali kalau kita menunda, kita sudah menjadi Kristen yang tua, boleh saya katakan. Bukan orang tua, tetapi Kristen yang tua, yang sudah lama di dalam gereja. Justru disitulah kasih itu menjadi padam. Maka dari itu di dalam kitab Wahyu katakan bahwa kasih mereka menjadi apa? Suam. Kasih mereka mulai padam. Karena apa? Karena kelamaan tidak melakukan, tidak menyala-nyala untuk Tuhan, tidak bekerja untuk Tuhan. Maka itu saya katakan pada saat saudara, seawal mungkin, maka dari itu saya ingin mengucap syukur untuk saudara semua yang mengajarkan akan anak-anak saudara untuk memberi. Hari Jumat yang lalu saya diperintahkan oleh istri saya untuk menukarkan. Saya diberi uang dolaran sedemikian saudara. Iya. Untuk ditukarkan dalam bentuk 20 dolaran. Uang dari mana saudara? Uang dari Sunday School. Maka dari itu saya mengucap syukur. Saudara mulai dari saat pertama anak-anak saudara ada di sekolah minggu. Even though just $1, 1 quarter, doesn't matter berapa banyak. Tetapi anak-anak saudara sudah diajarkan untuk memberi, untuk mengasihi akan Tuhan. Ya, mengasihi akan Tuhan. Mulai dari mereka dari kecil, mereka sudah diajarkan untuk memberi kepada Tuhan. Ya, maka itu saat kita dapat mensupport misi, ya,
kita lakukan sedini mungkin, seawal mungkin kita lakukan, ya, karena itu baik untuk kita. Karena itu baik untuk kita. Dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang sampai ayat yang ke berapa nanti ya? Ayat yang ke-20. Dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Katakan sama-sama, buahnya. Rasul Paulus bukan concern tentang pemberian. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang sebelumnya, bahwa dia katakan, aku tahu tentang kekurangan, aku tahu akan kelimpahan, ya, bahwa dia tidak membutuhkan pada saat itu, semuanya tercukupi. Semuanya tercukupin, tetapi jemaat di Filipi tetap untuk support akan misi. Rasul Paulus katakan, bukan pemberian itu yang diutamakan, melainkan buahnya. Buahnya, setiap daripada kita yang support akan misi Tuhan. Bagi setiap daripada kita yang belajar untuk memberi, maka dari itu di situ saudara menabung. Berapa banyak katakan amin? Perhatikan saudara, ayat yang ke-17. Melainkan buahnya yang apa? Makin membesar, keuntungan, bukan keuntungan Rasul Paulus. Keuntungan siapa? Ya, credited to your account, dikatakan di dalam bahasa Inggris. Dikreditkan, ditabungkan di dalam account kita. Berapa banyak katakan amin? Pada saat kita memberi, pada saat kita support untuk misi, bukan semata-mata yang diutamakan yaitu pemberian kita, tetapi pada saat kita memberi entah berapa banyak kita support. Disitulah kita menabung, mulai menabung, bahkan dikatakan yang semakin membesar. Berarti ada sesuatu pertumbuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ada sesuatu kantong yang disediakan oleh Tuhan. Bukan sekedar apa yang saudara beri dan hilang. Sebenarnya pada saat kita memberi, pada saat kita support untuk misi, pada saat kita pergi untuk misi, di situ kita terus menabung. Kita menabung. Pada saat kita mengasihi akan orang-orang yang kekurangan, pada saat kita mengasihi, pada saat gereja kita memberkati akan gereja yang lain, disitulah kita menabung untuk Tuhan. Ada amin saudara? Kita ada sesuatu tabungan yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa memberikan. Dikatakan, ayat yang ke-18, kini aku menerima semua dari keperluanmu, malahan lebih daripada itu. Rasul Paulus enggak membutuhkan, tetapi dia menerima lebih. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Suatu persembahan yang harum dikatakan, suatu korban yang disukai. Di sini ada sesuatu persembahan yang harum yang kita bisa pada saat kita memberi kepada Tuhan, di situ ada sesuatu persembahan yang harum. Ada sesuatu persembahan dikatakan yang disukai. Suatu persembahan yang diterima, yang menyukakan akan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memberikan sesuatu persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan? Kita dapat memberikan suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan pada saat hati kita, pada saat kita memberi, hati kita bersama-sama dengan hatinya Tuhan. Di situ sudah pasti Tuhan berkenan. Ada amin. Kalau saya memberi sesuatu untuk istri saya dan saya tahu kebutuhan istri saya, hati saya sama dengan hatinya dia karena dia membutuhkan sesuatu dan saya tahu kebutuhan istri saya. Maka itu pada saat saya memberi, hati saya sama dengan hatinya istri saya. Pasti dia suka. Ada amin.
pada saat kita memberi menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan, pada saat kita tahu hati daripada Tuhan. Hati daripada Tuhan apa? Hati daripada Tuhan yang kita baca tadi. Ya, bahwa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Hati daripada Tuhan. Itu hati daripada Tuhan. Kalau Tuhan rindu untuk menyelamatkan, kalau Tuhan rindu untuk kita menjadi berkat bagi mereka, disitulah saudara menabur di dalam tanah yang subur. Sering kita keliru, menabur di tanah yang salah. Tapi pada saat kita menabur, di situ ada hatinya Tuhan. Saudara menabur di tempat yang subur, yang akan bertumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Yang keempat, gereja yang berhati misi adalah gereja yang dipermuliakan. Ayat yang ke-20. Gereja yang berhati misi adalah gereja yang di mana Allah dipermuliakan, atau gereja yang mempermuliakan Allah. Ayat yang ke-20 katakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Pada saat kita memberi, pada saat kita support akan misi, pada saat kita melakukan akan misi, di situ Allah dipermuliakan. Dia dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Biarlah di dalam kehidupan kita semua, kita rindu untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bagaimana kita memuliakan akan Allah? Bagaimana kita memuliakan akan Allah? Banyak cara kita dapat memuliakan akan Tuhan, tetapi saya ingin memberikan dua inti utama. Dua inti utama untuk kita dapat memuliakan akan nama Tuhan. Dua inti yang utama, banyak sekali cara ya kita dapat memuliakan, tetapi intinya sebenarnya hanya ada dua. Kita tahu semua di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, ya, pada saat saudara membaca, di situ Tuhan berbicara tentang garam dan terang. Kamulah garam dan terang apa? Dunia. Kita memuliakan akan Tuhan, saudara menjadi garam dan saudara menjadi terang. Garam, di mana Tuhan berbicara, garam yaitu karakter daripada saudara dan saya. Garam adalah suatu karakter, di mana dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada gunanya lain selain dibuang dan diinjak oleh orang. Ya, dari karakter kita, dari karakter daripada gereja kita, disitulah kita memuliakan akan nama Tuhan, memuliakan dengan karakter kita. Kita ini bisa memberikan sesuatu reputasi yang baik untuk Tuhan, di mana Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Kalau kita mempunyai karakter yang baik, kita mempunyai reputasi yang baik. Ada amin. Kalau kita mempunyai sebagai orang Kristen, mempunyai reputasi yang karakter yang baik, maka dari itu reputasi kita baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan mau setiap daripada kita menjadi garam. Maka dari itu kerjakan karakter kita untuk menjadi suatu garam yang selalu asin. Yang selalu asin, jangan menjadi garam yang tawar. Kalau tawar, firman Tuhan katakan sudah gak ada yang dapat mengasinkan lagi. Ya, untuk apa? Selain apa? Dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Maka dari itu karakter kita, karakter yang baik, karakter yang memuliakan akan nama Tuhan. Ya, biarlah kita dapat dipakai oleh Tuhan dengan cara apapun juga. Karakter kita ini dapat kita nyatakan untuk memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi terang, ya, untuk menjadi terang, di mana terang itu berbicara di dalam hal kelakuan. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ya, Matius pasal 5 ayat yang 16. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu. Terang menggambarkan akan perbuatan kita. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Untuk kita menjadi terang, ada sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan karakter kita. Kalau karakter kita baik, maka itu tindakan kita pun akan baik. Maka itu pun kita mau dipakai oleh Tuhan. Ya, tidak hanya mempunyai karakter dan tidak bertindak apa-apa, tetapi mempunyai karakter yang baik dan untuk bertindak. Ya, ada sesuatu perbuatan yang baik yang memuliakan akan nama Tuhan. Dengan perbuatan yang baik, tindakan yang baik disinilah ya kita memuliakan, meninggikan Tuhan dengan tindakan kita. Maka itu doakan saudara. Kita mau bertindak, ya, kita mau menyatakan karakter daripada gereja IFGF. Kita mau menyatakan karakter kita sebagai karakter daripada gereja IFGF Houston. That's why saya rindu untuk saudara mendoakan, ya, mendoakan kita semua. Saya undang untuk Pak David, Robin, Kevin dan Kenny, please if you can come forward, you can bring your balloon, ya. Saya nanti akan meminta untuk Kenny, ya, untuk mari Ken, ayo maju ke depan, jangan malu-malu, itu balon kamu di bawah itu, ya, silakan. Saya mau untuk dia bisa menjadi berkat bagi anak-anak di sana, ya. We will bring candies, ya, kita nanti bisa bagikan, persembahkan untuk mereka. Saya minta untuk selain Kevin menyanyi, ya, nanti juga Kenny bisa membuat balloon. Why don't you show your balloon? Ya, what you make? Ya, oke. Kok malu-malu, ya? Nah, dia belajar berapa saat ini, ya, dia buat ya dog. Ya, nanti di sana pada waktu crusade, ya, saya minta untuk Kenny bisa bagikan pada anak-anak kecil, ya. Kumpulkan mereka bisa jadi berkat, kumpul semuanya, ya. Dan saya percaya mereka pun bisa menjadi berkat, ya. Dan kita doakan untuk kita semuanya. Biarlah kita di sana kita dapat support, kita mendoakan mereka, miracle boleh terjadi, ya. Kita pun juga akan diutus untuk ke gereja-gereja untuk menjadi berkat di gereja-gereja on Sunday, ya. Maka itu saudara doakan untuk hal ini. Mari Pak Simon bisa maju ke depan, doakan kita Pak Simon.